Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kalian apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Baik. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Gimana puasanya hari ini? Apakah lancar atau ada yang mokel? Lancar. Lancar belum? Lancar. Alhamdulillah kalau lancar semuanya. Nah, baik teman-teman, di podcast kita kali ini yang santai tapi tetap berisi, kita akan membahas topik yang sering kali trending di Indonesia nih teman-teman semuanya, yaitu masalah terkait tentang pengangguran. Nah, sebelum masuk ke materi, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Dimulai dari saya. Nama saya Nabila Ramadhani, serta teman saya. Nama saya Sheila Nabila. Saya Desmari Sutiana. Saya Dara Melian. Saya Zalwana Julian Limona. Saya Irpandi. Saya Adelia Hayatun Nufus. Saya Nugra Titan Bagaskara. Saya Abian Nasrullah. Saya Dela Sigita Putri. Saya Farhan Rozaki. Saya Anita. Saya Rizka Amanda. Baik teman-teman semuanya, langsung saja tidak berlama-lama kita masuk ke materi. Nah, jadi gini, pengangguran itu secara simpel adalah kondisi ketika seseorang yang sudah masuk angkatan kerja tetapi belum mempunyai pekerjaan yang lebih actively yang mencari kerja. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran ini bukan cuma soal nggak kerja aja, tetapi juga termasuk mereka yang lagi usaha tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau belum berhasil nih teman-teman. Kenapa sih topik ini penting banget? Karena pengangguran itu punya dampak yang luas, mulai dari masalah ekonomi, sosial, sampai kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran itu bisa menyebabkan kemiskinan itu naik, daya beli masyarakat juga bisa turun, bahkan bisa memicu masalah sosial lainnya, seperti kejahatan, yaitu maling, pecopet, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pengangguran ini juga beberapa ada jenisnya loh. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu mereka yang benar-benar nggak punya pekerjaan sama sekali. Terus ada juga pengangguran yang setengah menganggur. Ini kerjanya tapi waktunya itu masih kurang. Atau jam kerjanya itu dikurangin gitu dan penghasilannya tidak mencukupi atau di bawah UMR. Nah, lalu ada pengangguran struktural yang biasanya terjadi karena perubahan ekonomi atau teknologi. Jadi skill yang dimiliki nggak lagi sesuai sama kebutuhan pasar kerja sekarang. Ada juga pengangguran musiman, misalnya kayak pekerja di sektor pertanian atau pariwisata yang cuma kerja di waktu tertentu aja. Jadi pas lagi sepi atau lagi nggak musim, mereka otomatis jadi menganggur, teman-teman. Nah, ini juga sering terjadi banget di Indonesia. Lalu di Indonesia sendiri itu pengangguran ini masih jadi PR besar, apalagi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, yang makin banyak, tetapi lapangan kerja itu nggak memadai dan susah untuk menyeimbanginya. Ditambah lagi faktor kayak pendidikan, skill, dan perkembangan teknologi juga ikut mempengaruhi buat pengangguran. Nah, bahkan sekarang di era yang digital ini banyak pekerjaan yang mulai tergantikan oleh robot atau AI dan lain-lain. Tetapi di sisi lain juga ada juga muncul pekerjaan baru yang butuh skill yang lebih spesifik, teman-teman. Makanya di podcast kita kali ini kita bakal kupas tuntas satu-satu mulai dari pengertian jenis-jenis pengangguran, penyebabnya, solusi, dan lain-lain nih teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan bertanya nih kepada teman saya yaitu Sheila. Sheila, kenapa sih orang yang sedang mempersiapkan usaha itu termasuk pengangguran menurut kamu? Coba kamu jelasin. Mengapa seseorang yang sedang mempersiapkan usaha itu termasuk pengangguran? Kepada Sheila, saya persilahkan. Oke teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk menjelas pertanyaan dari Nabila.
Karena orang tersebut belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, meskipun sedang merencanakan usaha. Jadi, seseorang yang sedang mempersiapkan usaha tetap termasuk pengangguran, karena ia belum benar-benar bekerja atau menghasilkan pendapatan. Meskipun orang tersebut sudah memiliki rencana untuk membuka usaha, seperti menyiapkan modal, tempat, atau peralatan, kegiatan tersebut belum menghasilkan pekerjaan yang aktif. Menurut kriteria BPS, seseorang dianggap bekerja jika sudah melakukan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dan memperoleh penghasilan karena usaha yang direncanakan belum berjalan. Maka orang tersebut masih belum memiliki sumber pendapatan. Jadi selama usaha tersebut belum dimulai dan belum menghasilkan uang, orang tersebut tetap dikategorikan sebagai pengangguran walaupun sedang dalam tahap persiapan untuk bekerja secara mandiri. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pengangguran. Topik ini bukan hanya sekedar istilah ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, pengangguran adalah orang yang sebenarnya mampu bekerja, ingin bekerja tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja. Mereka ini bukan orang yang malas ya, tapi memang belum memperoleh pekerjaan yang sesuai atau tersedia. Selain itu juga, pengangguran juga mencakup orang yang sedang menunggu untuk mulai bekerja atau sedang dalam proses mempersiapkan usaha. Nah, BPS sendiri mengumpulkan data tentang pengangguran melalui survei yang disebut Survei Angkatan Kerja Nasional atau biasa disingkat Sakernas. Survei ini dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi tenaga kerja di Indonesia, termasuk jumlah pengangguran, tingkat partisipasi kerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas siapa saja yang termasuk dalam kategori pengangguran menurut BPS. Yang pertama, ada mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Contohnya, seseorang yang sudah lulus sekolah atau kuliah, lalu melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tetapi belum mendapatkan panggilan atau diterima kerja. Yang kedua, ada mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan usaha, seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh saudari kita, yaitu Nabila. Misalnya, seseorang yang ingin membuka usaha kecil seperti toko atau bisnis online, dan saat ini sedang mengumpulkan modal atau menyiapkan tempat. Yang ketiga, ada mereka yang tidak bekerja dan tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Ini sering disebut sebagai pengangguran putus asa. Biasanya terjadi karena terlalu sering mengalami penolakan sehingga kehilangan harapan. Yang keempat, ada mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Contohnya, seseorang sudah diterima di sebuah perusahaan, namun jadwal mulai kerjanya masih beberapa minggu atau bulan ke depan. Nah, penting juga untuk kita memahami konsep usia kerja di statistik. Menurut BPS, usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dari kelompok usia ini kemudian dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri mereka yang bekerja dan yang sedang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan. Jika semua orang yang tidak bekerja disebut pengangguran, kalau seseorang tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan, maka dia tidak termasuk dalam kategori pengangguran menurut BPS. Sekarang kita bahas sedikit tentang dampak dari pengangguran. Pengangguran bisa berdampak pada banyak hal, baik bagi individu maupun bagi negara. Bagi individu sendiri, pengangguran bisa menyebabkan kesulitan ekonomi, menurunnya kepercayaan diri, hingga tekanan mental. Sedangkan bagi negara, tingginya tingkat pengangguran bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan menimbulkan masalah sosial lainnya.
Karena itu, pemerintah biasanya berupaya mengurangi pengangguran dengan berbagai cara, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta mendorong kewirausahaan. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengangguran menurut BPS adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sebenarnya siap dan ingin bekerja. Cuman karena belum waktunya saja. Memahami konsep pengangguran ini penting agar kita bisa melihat kondisi ekonomi dengan lebih jelas dan juga sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadap dunia kerja di masa depan. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya nih kepada Desmalia. Des, kamu tahu nggak nih berapa sih jumlah data pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik saat ini? Terima kasih. Izin menjawab ya, Sheila. Nah, kalau kita lihat data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran di Indonesia masih jadi perhatian penting nih. Per awal tahun 2025 kemarin, jumlah pengangguran berada di kisaran 7-8 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sekitar 5% lebih sedikit dari total angkatan kerja. Artinya apa sih? Artinya, dari 100 orang yang siap kerja, sekitar 5 orang belum mendapatkan pekerjaan. Menariknya, pengangguran ini nggak cuma soal nggak ada kerjaan nih, tapi juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang fresh graduate dan masih cari kerja. Ada yang terkena PHK seperti di tahun 2020 kemarin saat bencana virus corona terjadi banyak PHK kepada para pegawai atau buruh. Bahkan ada yang kerja tapi jam kerjanya sangat sedikit atau bisa disebut setengah penganggur. Kalau kita bedah lebih dalam, pengangguran di Indonesia banyak terjadi di usia muda, di usia sekitar 15-24 tahun, kemudian lulusan SMK dan SMA. Kenapa bisa begitu? Karena sering terjadi gap antara skill yang kita miliki dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Beberapa penyebab utama pengangguran di Indonesia yaitu pertumbuhan lapangan kerja yang belum seimbang antara skill yang kita miliki yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, teknologi yang makin maju atau otomatisasi, dampak teknologi ekonomi global. Jadi teman-teman, pengangguran itu bukan cuma angka, tapi cerita tentang orang-orang yang lagi berjuang mencari peluang. Harapannya ke depannya semakin banyak lapangan kerja dan kita juga bisa terus upgrade skill supaya enggak tertinggal. Karena di zaman sekarang cuma cari kerja, tapi juga harus siap bersaing. Nah, sekian dari data-data jumlah data pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik. Nah, sekarang saya ingin tanya nih kepada Dara. Dar, kan katanya pengangguran Indonesia memiliki berbagai jenis bentuk ya. Apa sih bentuk atau jenis-jenis penganggurannya? Jelasin ke kita dong. Nah, tadi kan kita sudah ketahui, sudah dijelasin sama Nabila di awal tadi. Ternyata pengangguran itu banyak bentuknya loh, mulai dari pengangguran terbuka, musiman gitu kan. Nah, yang kita tahu nih, banyak nih orang yang mengira pengangguran itu cuma berarti tidak punya pekerjaan. Padahal dalam ilmu ekonomi, pengangguran itu ada beberapa jenis loh teman-teman, tergantung kondisi dan penyebabnya. Nah, secara umum, pengangguran ini bisa dibagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya dan penyebabnya. Nah, kita mulai dari berdasarkan sifat dulu ya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Ini adalah kondisi ketika seseorang ingin bekerja dan sudah mencari kerja, tapi belum dapat pekerjaan. Contohnya, seperti lulusan sekolah atau kuliah yang sudah melamar ke banyak tempat, tapi belum diterima. Kedua, ada setengah pengangguran. Ini terjadi saat seseorang udah bekerja, tapi belum maksimal. Misalnya jam kerjanya itu sedikit, gajinya rendah, atau pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya ada pengangguran terselubung nih. Ini terjadi ketika seseorang bekerja, tapi tidak sesuai dengan bidang atau keahliannya. Contohnya, lulusan pendidikan yang akhirnya bekerja di bidang lain seperti jadi kasir.
Nah, yang terakhir nih ada kelompoknya yaitu pengangguran musiman. Ini terjadi karena pekerjaan hanya ada di waktu tertentu. Misalnya, petani yang bekerja saat musim tanam itu panen saja gitu. Sekarang kita lanjut ke pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama ada pengangguran struktural. Ini terjadi karena perubahan dalam ekonomi, misalnya karena teknologi atau perubahan kebutuhan industri, sehingga beberapa pekerjaan itu hilang. Nah, yang kedua pengangguran friksional. Ini sifatnya sementara, biasanya karena seseorang sedang pindah kerja atau mencari pekerjaan yang lebih cocok. Nah, yang ketiga ada pengangguran siklis. Ini terjadi karena kondisi ekonomi yang menurun. Misalnya saat krisis, sehingga banyak perusahaan mengurangi karyawannya. Dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Ini terjadi karena pekerjaan manusia itu bisa digantikan oleh sistem otomatis seperti sering kita lihat nih di era digital sekarang. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa lihat kalau pengangguran itu punya banyak bentuk dan penyebabnya. Nah, sekarang saya pasti teman-teman ingin tahu kan penyebabnya itu apa sih gitu kan. Nah, kita langsung saja ini. Aku nanya si Zalwa nih. Zal, menurut kamu kalau kita melihat data terbaru tentang pengangguran di Indonesia, sebenarnya bagaimana sih kondisi pengangguran saat ini dan apa saja gitu faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran masih cukup tinggi? Baik, terima kasih untuk Dara pertanyaannya. Jadi tuh kalau kita lihat dari data Sangkernas bulan Agustus tahun 2023, jumlah pengangguran di Indonesia itu sekitar di 7,86 juta orang. Padahal total angkatan kerja kita itu kan kurang lebih sekitar 147 juta orang. Jadi bisa kebayang ya, ternyata masih cukup banyak juga orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Walaupun begitu, sebenarnya ada sedikit penurunan nih dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka itu sekarang sekitar 5,32% tahun. Sebelumnya itu sempat di angka 5,86%. Jadi memang ada penurunan walaupun tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat dibandingkan lagi dengan kondisi sebelumnya, misalnya pandemi ini, sekitar tahun 2019, angka pengangguran kita itu sebenarnya masih bisa dibilang cukup tinggi juga ya. Jadi dampak dari pandemi itu masih terasa sampai sekarang. Nah, yang menarik lagi, kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, ternyata lulusan SMK itu justru memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi, sekitar 9,31%. Padahal kan biasanya kita tuh berpikir ya, kalau lulusan SMK itu seharusnya lebih siap kerja nih, karena mereka ya sudah belajar keterampilan tertentu. Tapi ternyata di lapangan itu tidak terlalu seperti itu. Sebenarnya mikir nggak sih kenapa sih pengangguran itu bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya itu karena perkembangan teknologi. Sekarang kan teknologi itu sudah yang namanya semakin canggih ya. Banyak perusahaan itu mulai menggunakan mesin otomatis atau teknologi yang lebih canggih untuk membantu pekerjaan mereka. Di satu sisi lain ini ya memang membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien, tapi di satu sisi lain beberapa pekerjaan manusia itu ya jadi berkurang karena digantikan oleh si teknologi ini tadi. Nah, selain itu juga ada yang namanya itu faktor pendidikan dan keterampilan. Banyak pekerjaan itu sekarang membutuhkan kemampuan tertentu. Misalnya nih ya, kemampuan teknologi, kemampuan komunikasi, atau keterampilan lain yang memang dibutuhkan oleh si perusahaannya ini. Nah, kalau seseorang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan si pekerjaannya ini, biasanya ya akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaannya. Kemudian itu ada juga yang namanya faktor kriteria dari perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu ya biasanya itu punya standar tertentu ketika mencari si karyawannya ini. Misalnya nih, harus punya pengalaman kerja, terus punya kemampuan tertentu atau pendidikan tertentu. Jadi kalau pelamar tidak memenuhi kriteria itu ya kemungkinan untuk diterima bekerja juga jadi lebih kecil ya.
Lalu ada penyebab lainnya nih, juga karena jumlah pencari kerja kita yang terus bertambah, tapi lapangan pekerjaan kita itu tidak selalu bertambah sebanyak itu. Jadi setiap tahun semakin banyak orang yang mencari pekerjaan, sementara kesempatan kerja itu tidak selalu bertambah dengan cepat. Akibatnya ya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu ya juga semakin ketat ya. Selain itu juga kita hidup di era yang bisa dibilang pasar global. Banyak perusahaan asing itu yang masuk ke Indonesia, tapi kadang-kadang si perusahaannya ini ya tersebut lebih memilih tenaga kerja dari negara asal mereka sendiri. Hal ini juga bisa yang membuatnya namanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal kita itu ya menjadi lebih terbatas. Dan yang terakhir itu tentu saja ya karena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Banyak orang yang sebenarnya itu sudah bekerja, tapi kemudian kehilangan pekerjaannya karena kontraknya sudah selesai atau karena perusahaannya itu harus mengurangi jumlah karyawan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, masalah pengangguran ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh satu hal aja ya. Ada banyak faktor nih yang mempengaruhinya, mulai dari teknologi, pendidikan, persaingan kerja, sampai kondisi ekonomi. Makanya ya, menurut aku tuh penting juga bagi kita, terutama generasi muda, untuk terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan diri supaya nanti itu kita bisa lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Nah, kalau dari semua penyebab yang tadi sudah kita bahas, mulai dari perkembangan teknologi, keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sampai persaingan kerja yang makin ketat. Tapi biasanya kalau kita ngomongin lulusan muda, Arpandi, kamu bisa jelasin nggak kenapa sering juga munculnya masalah soal pengalaman kerja? Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Karena itu sangat berpengaruh setelah lulusan muda sekolah atau kuliah pada zaman sekarang. Dan banyak sekali pengangguran pada anak-anak masa lulusan SMA dan kuliah. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan, yakni adalah apa itu pengangguran masa muda. Pengangguran masa muda adalah kondisi ketika seseorang yang masih dalam usia produktif, biasanya 15-24 tahun, belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah lulus sekolah atau kuliah. Yang kedua, penyebab pengangguran pada masa muda. Penyebabnya adalah kurangnya pengalaman kerja, tidak sesuai antara pendidikan, kebutuhan, dan industri. Minimnya keterampilan atau skill tambahan, persaingan kerja yang tinggi. Yang terakhir, kurangnya informasi lowongan kerja. 3. Dampak pengangguran bagi anak muda. Dampak penganggurannya adalah menurunnya rasa percaya diri, beban ekonomi bagi keluarga, resiko stres dan tekanan mental, terhambatnya perkembangan karir. Yang keempat, pengangguran itu tidak selalu buruk. Masa menganggur bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan skill baru, misalnya desain, coding, atau bahasa asing. Melalui usaha kecil-kecilan, mengikuti pelatihan atau kursus, membangun relasi. Nah, yang kelima ini cocok buat kalian-kalian para lulusan muda gitu. Solusi dan cara mengatasi. Yang pertama adalah aktivitas mencari informasi lowongan kerja, mengikuti pelatihan kerja, membuat CV yang menarik, memanfaatkan media sosial dan platform kerja. Berani mencoba peluang usaha. Jadi, pengangguran di usia muda memang menjadi tantangan, tapi bukan akhir dari segalanya. Dengan usaha, kreativitas, dan kemauan belajar, masa ini bisa jadi langkah awal menuju kesuksesan. Nah, gini deh, pengangguran ini berarti punya dampak kan ya, teman-teman? Nah, mungkin dampak atau pengangguran dari pengangguran ini ada yang bisa jelasin enggak? Nah, atau Adel aja deh, boleh. Menurut Adel, pengaruh dan dampak dari pengangguran tuh salah satunya apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Yufandi. Aku izin jawab ya teman-teman semua. Menurut aku sih ya, kalau kita ngomongin tentang dampak atau pengaruh dari pengangguran itu sebenarnya banyak banget sih. Apalagi pengangguran ini kan merupakan salah satu masalah yang cukup serius lah ya. Terus juga terjadi di berbagai negara,
nggak cuma di Indonesia, tapi kali ini aku mau bahas yang di Indonesia aja. Nah, kalau dibahas di Indonesia, salah satu dampak yang paling sering kita dengar, yang mungkin udah familiar banget lah buat teman-teman semua, karena sering banget dibahas di TV, terus di Instagram, Facebook, dan media lainnya, itu adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Nah, menurunnya pendapatan masyarakat nih terjadi karena orang yang menganggur itu tidak punya pekerjaan. Jadi otomatis mereka juga nggak punya penghasilan tetap. Nah, karena nggak ada pemasukan, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ya nggak bisa tercukupkan karena mereka nggak punya uang kan. Nah, jadinya mereka kesulitan untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi yang masyarakat menganggur ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok kayak makanan, terus pendidikan tuh, dan lain-lainnya lah ya. Nah, kalau misalnya kondisi ini terjadi pada banyak orang dalam masyarakat, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan juga bakal nurun, teman-teman. Nah, ketika daya beli menurun, hal ini juga bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi di negara kita. Jadi, menurut aku, selain berdampak terhadap pendapatan masyarakat, pengangguran juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, soalnya gini, dalam kegiatan ekonomi itu kan tenaga kerja tuh penting banget lah ya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalau banyak orang yang menganggur, berarti tenaga kerja yang seharusnya bisa digunakan secara maksimal itu nggak bisa dimanfaatkan karena kadang perusahaan tuh butuh banyak tenaga kerja, tapi karena tidak bisa membuka lowongan yang banyak, jadi memaksimalkan tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa. Tapi ya itu resikonya nggak bisa maksimal gitu. Nah, kalau misalnya barang produksi, jasa, ataupun barang ini tidak maksimal, pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut terhambat. Jadi menurut aku pengangguran ini bukan cuma berdampak ke individu aja, tapi berpengaruh banget buat suatu kondisi ekonomi di suatu negara. Terus juga bisa mempengaruhi kehidupan di keluarga. Tapi untuk dampak ke keluarga ini aku belum analisis ya. Mungkin atau teman-teman ada yang pernah analisis atau aku mau tanya Titan deh. Titan, kamu pernah nggak sih analisis tentang pengangguran tuh dapat mempengaruhi kehidupan suatu keluarga? Nah, aku mau coba dengar kamu jelasin deh. Terima kasih. Kalau tentang itu pernah sih aku analisisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengangguran dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Pengangguran dapat memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan keluarga, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, hingga masa depan anggota keluarga. Nah, contohnya itu ada 7 lah. Yang pertama, ada dampak ekonomi. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, sumber pendapatan utama keluarga akan berkurang, bahkan bisa hilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Dalam kondisi yang lebih parah, keluarga bisa terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika berlangsung lama, pengangguran dapat mendorong keluarga jatuh ke dalam kemiskinan dan sulit untuk bangkit kembali. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan konflik dalam keluarga. Masalah keuangan sering menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, ketegangan emosional meningkat dan dapat memicu pertengkaran antara pasangan atau suami istri, maupun dengan anggota keluarga lainnya. Rasa frustasi karena tidak memiliki pekerjaan dapat membuat seorang lebih mudah marah, sensitif, atau menarik diri dari komunikasi, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Yang ketiga, dampak psikologis dan emosional. Pengangguran dapat menimbulkan tekanan mental yang besar. Seseorang yang menganggur sering merasa tidak berguna, kehilangan rasa percaya diri, bahkan mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga memengaruhi suasana hati seluruh anggota keluarga.
Anak-anak pun bisa ikut merasakan tekanan emosional dari orang tua mereka. Yang keempat, pengaruh terhadap pendidikan anak. Keterbatasan ekonomi akibat pengangguran dapat menghambat pendidikan anak. Orang tua mungkin kesulitan membayar biaya sekolah, membeli buku, atau memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. Dalam beberapa kasus, anak bahkan terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini tentu berdampak pada masa depan anak dan dapat memperpanjang rantai kemiskinan. Dan terakhir, perubahan gaya hidup. Keluarga yang mengalami pengangguran biasanya harus mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih hemat. Pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendesak akan dikurangi, seperti hiburan atau rekreasi. Meskipun ini bisa menjadi langkah adaptasi yang baik, perubahan drastis ini kadang menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan tersendiri bagi anggota keluarga. Baik, selanjutnya akan saya tanyakan kepada Abian. Menurut kamu nih Abian, apa sih perbedaan pengangguran di kota dan di desa? Jelasin dong ke kita. Bagus nih, pertanyaan dari Titan. Apa tadi? Perbedaan pengangguran di kota dan di desa. Ya. Saya akan jelasin nih. Kalau kita ngomongin pengangguran, banyak orang langsung kepikiran suasana kota. Orang-orang bawa map, lamaran kerja, ikut interview sana sini, tapi belum dapat pekerjaan. Dan memang benar, di kota pengangguran itu terlihat lebih jelas ya. Kenapa bisa begitu? Karena kota jadi pusat ekonomi dan industri. Banyak orang dari desa datang ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi kenyataannya lapangan kerja yang tersedia nggak selalu sebanding dengan jumlah pencari kerja. Akibatnya persaingan ini jadi ketat ya teman-teman ya. Belum lagi banyak masalah perusahaan di kota yang menetapkan syarat-syarat tertentu. Seperti pendidikan minimal, pengalaman kerja, atau keterampilan khusus. Jadi meskipun seseorang sudah lulus sekolah atau kuliah, belum tentu langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Inilah yang menyebabkan tingginya pengangguran terbuka di kota. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang kondisi di desa. Di desa, pengangguran itu sering sekali nggak terlalu terlihat. Banyak orang yang sebenarnya bekerja, tetapi kalau kita lihat lebih dalam, pekerjaan mereka belum tentu produktif atau cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, di sektor pertanian, satu lahan kecil bisa dikerjakan oleh banyak orang. Sebenarnya tidak semuanya dibutuhkan atau ada juga pekerjaan yang sifatnya musiman. Misalnya hanya saat panen saja. Di luar musim itu mereka tidak punya pekerjaan tetap. Nah, kondisi seperti ini disebut setengah manggur atau pengangguran terselubung ya, teman-teman ya. Lalu menurut data dari Badan Pusat Statistik atau yang biasanya disebut dengan BPS, tingkat pengangguran di kota biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di desa. Tetapi penting untuk diingat, bukan berarti desa tidak punya masalah. Justru di desa banyak pekerjaan yang kurang produktif dan penghasilannya sangat rendah. Jadi perbedaan utamanya ada di bentuk penganggurannya. Di kota, orang cenderung benar-benar tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara di desa, orang terlihat bekerja, tetapi belum tentu pekerjaannya cukup atau efektif. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah pengangguran di Indonesia itu kompleks dan berbeda-beda di setiap wilayah. Artinya, solusi yang diberikan juga nggak bisa disamaratakan. Untuk kota, mungkin fokusnya adalah membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Sedangkan di desa, solusinya bisa berupa peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, atau diversifikasi supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Nah, itu dia tadi perbedaan pengangguran di kota dan juga desa. Lalu sebelumnya, saya ini akan bertanya kepada teman saya, itu adalah menurut kamu nih, peran pendidikan dalam mengurangi pengangguran itu gimana sih? Tolong jelasin dong. Oke, di sini aku bakal ngejelasin nih peran pendidikan itu sebagai untuk pengangguran lah ya. Nah, kalau ngomongin soal ini, sebenarnya peran pendidikan itu benar besar banget, bahkan bisa dibilang jadi salah satu kunci utama buat ngurangi pengangguran. Tapi ada masalahnya, bukan sekedar
ada pendidikan atau enggaknya nih, melainkan seberapa relevan pendidikan itu dengan dunia kerja. Jadi gini, banyak orang berpikir kalau udah sekolah tinggi, bahkan kuliah, otomatis bakal gampang nih dapat kerjaan. Padahal realitanya nggak selalu begitu. Kenapa? Karena dunia kerja itu butuh skill yang kadang nggak sepenuhnya diajarin di kelas. Misalnya kemampuan komunikasi, kerja tim, cara menyelesaikan masalah, bahkan hal simpel kayak adaptasi sama lingkungan kerja. Nah, disinilah pendidikan tuh seharusnya berperan, bukan cuma ngasih teori. Kan kita tuh kalau kuliah tuh kan biasanya kebanyakan tuh dikasih teori kan ya. Nah, tapi juga apa untuk mengatasi pengangguran itu kita juga harus mempunyai dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Itu bakal sangat membantu. Contohnya, lebih banyak praktik, magang, atau kerja lapangan. Nah, jadi mahasiswa tuh nggak kaget pada masuk dunia kerja. Selain itu, pendidikan juga punya peran dalam membentuk mindset. Jadi kayak nggak semua orang tuh harus jadi karyawan. Pendidikan juga bisa mendorong seseorang untuk jadi wirausaha. Nah, kalau makin banyak orang yang berani buka usaha, otomatis lapangan kerja tuh juga ikut bertambah dan pengangguran bisa berkurang. Tapi jujur aja sih, pendidikan di Indonesia tuh kayak saat ini masih dalam proses perkembangan di arah itu. Sudah ada perbaikan seperti pendidikan vokasi merata dan program magang, tapi masih belum sangat merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi kesimpulannya tuh pendidikan itu tuh penting banget untuk mengurangi pengangguran, tapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesesuaian dengan dunia kerja. Nah, dan kita tuh sebagai mahasiswa juga nggak bisa cuma bergantung sama kampus. Kita harus aktif cari pengalaman dan skill tambahan sendiri. Nah, karena di zaman sekarang itu yang dicari itu bukan cuma lulusan mana, tapi bisa apa. Nah, kan aku tuh udah ngejelasin nih peran pendidikan. Sekarang aku mau nanya, menurut kamu Farhan nih, bagaimana sih peran pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia? Baik, terima kasih Adela. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran di Indonesia serta peran pemerintah dalam mengatasinya. Pengangguran adalah kondisi ketika seorang yang sudah termasuk dalam angkatan kerja, tetapi belum memiliki pekerjaan dan masih sedang mencari pekerjaan. Dan masalahnya, pengangguran ini cukup penting karena bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika banyak orang tidak bekerja, maka pendapat masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat. Di Indonesia sendiri, tingkat pengangguran bisa diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka atau bisa disingkat TVT, yang datanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya kita bahas penyebab pengangguran di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga jumlah pencari kerja semakin banyak setiap tahunnya. Kedua, keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Artinya, banyak lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang belum memiliki skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ketiga, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Dan keempat, perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga pekerjaan manusia itu mulai digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Nah, selain itu, ketimbangan pembangunan antara daerah juga membuat kesepakatan kerja tidak merata. Kemudian kita masuk ke peran pemerintah dalam mengurangi pengangguran ya. Peran pertama yaitu menciptakan lapangan kerja, yaitu pemerintah berusaha membuka lebih banyak peluang kerja melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Nah, selain itu pemerintah juga mengembangkan kawasan industri agar perusahaan-perusahaan bisa membuka pabrik dan merekrut tenaga kerja baru. Dan peran kedua adalah menyediakan program pelatihan kerja. Pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Contohnya, kita melalui Balai Latihan Kerja atau BLK bisa disingkat. Di sana masyarakat bisa belajar berbagai keterampilan seperti teknik, komputer, sehingga keterampilan digital. Dan peran ketiga yaitu program Kartu Pekerja. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi kerja melalui berbagai pelatihan. Dan selain itu, mendapatkan pelatihan peserta juga mendapat bantuan biaya untuk mengikuti program tersebut. Nah, program ini cukup membantu terutama bagi lulusan baru maupun pekerja yang sudah terkena PHK. Selanjutnya, pemerintah juga mendukung pengembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini diberikan melalui bantuan modal seperti kredit usaha rakyat, bisa disingkat KUR, pelatihan kewirausahaan, dan serta bantuan digitalisasi usaha. Dan UMKM sangat penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Peran berikut adalah mendorongnya investasi. Pemerintah berusaha menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk membuka usaha atau pabrik yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan secara perizinan usaha dan memberikan insentif pajak. Dengan adanya investasi ini, maka akan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terakhir, ada program padat karya. Program ini merupakan kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak tenaga kerja secara langsung. Misalnya pembangunan jalan desa, irigasi, atau fasilitas umum lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat sekaligus membangun pembangunan jalan daerah. Sebagai kesimpulannya, pengangguran merupakan salah satu ekonomi yang ditangani dengan serius. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting melalui berbagai program seperti pembangunan lapangan kerja, pelatihan kerja, dukungan UMKM, peningkatan investasi, serta program padat karya. Dengan adanya program-program ini tersebut diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada siapa ya, kepada Anita deh. Bagaimana sih peran wirausaha dan UMKM dan usaha kecil bisa membuka lapangan pekerjaan baru? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, Farhan. Saya akan menjawab bagaimana peran usaha kecil bisa berkembang ya. Iya, itu. Jadi, usaha kecil ini bisa berkembang dimulai dari langkah yang sederhana, misalnya awalnya hanya dijalankan sendiri atau dengan 1-2 orang. Ketika permintaan mulai meningkat, pemilik usaha akan membutuhkan bantuan tenaga kerja tambahan. Selain itu, perkembangan UMKM juga dipengaruhi oleh inovasi seperti memperbaiki kualitas produk, menambah variasi produk, atau menggunakan teknologi digital seperti media sosial dan marketplace untuk memperluas pasar. Ketika pasar semakin luas dan penjualan meningkat, usaha tersebut akan berkembang menjadi lebih besar. Nah, di tahap ini, biasanya UMKM mulai membuka cabang atau meningkatkan kapasitas produksi, sehingga membutuhkan lebih banyak karyawan. Jadi prosesnya itu bertahap, dari usaha kecil, kemudian usahanya berkembang, lalu permintaan dari masyarakatnya meningkat, lalu butuhlah tenaga kerja, dan akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang peran usaha kecil dan UMKM kerja. Kalau kita ngomongin soal pengangguran dan ekonomi, sebenarnya ada satu hal yang sering banget jadi penyelamat, tapi kadang diremehkan, yaitu usaha kecil atau UMKM. Nah, kenapa sih UMKM ini penting banget? Jadi gini teman-teman, usaha kecil itu punya peran besar karena mereka itu jumlahnya banyak banget dan tersebar di mana-mana. Mulai dari warung, usaha makanan, laundry, sampai bisnis online kecil-kecilan. Justru dari skala yang kecil itu, mereka bisa menyerap tenaga kerja secara langsung. Contoh sederhananya nih, satu usaha makanan kecil minimal butuh 2-5 orang.
Nah, bayangin kalau ada ribuan UMKM, itu berarti ribuan juga lapangan pekerjaan yang tercipta. Terus, UMKM ini juga gampang berkembang, misalnya awalnya cuma jualan dari rumah, terus rame, akhirnya buka toko kecil, lalu butuh karyawan tambahan. Dari situ lapangan kerja baru tercipta lagi. Selain itu, UMKM juga membuka peluang bagi orang-orang yang mungkin sulit masuk ke perusahaan besar. Misalnya, lulusan baru, kemudian orang yang nggak punya pengalaman kerja sama sekali, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Jadi, UMKM ini lebih fleksibel dan inklusif. Hal menarik lainnya, usaha kecil juga mendorong orang untuk jadi wirausaha. Artinya, bukan cuma cari kerja, tapi menciptakan pekerjaan. Ini penting banget ya teman-teman, karena kalau semua orang cuma cari kerja, tapi nggak ada yang buka usaha, lapangan kerja nggak akan bertambah. UMKM juga punya efek berantai. Apa sih maksud dari efek berantai? Maksudnya itu misalnya ada usaha kopi kecil. Dari usaha kopi kecil ini, dia membutuhkan bahan. Jadi, dia membeli bahannya kepada petani. Kemudian, dia membutuhkan sewa tempat dan bayar karyawan. Artinya, satu usaha kecil bisa menggerakkan banyak sektor lain. Hal ini yang bikin ekonomi jadi hidup. Tapi tentu ada tantangannya juga. Apa sih tantangannya? Yang pertama itu, UMKM ini sering mengalami yang pertama itu keterbatasan modal. Kemudian kurangnya teknologi atau bahkan sering mengalami akses pasar yang terbatas. Makanya peran pemerintah seperti yang dibahas oleh Farhan tadi, peran pemerintah itu penting banget untuk bantu UMKM lewat bantuan modal, pelatihan, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM kuat, otomatis lapangan kerja juga makin banyak. Jadi kesimpulan dari yang saya bahas tentang peran UMKM untuk membuka lapangan kerja, yaitu usaha kecil atau UMKM itu bukan cuma bisnis kecil biasa, tapi punya peran besar dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan UMKM ini juga bisa dibilang tulang punggung ekonomi, karena dari yang kecil bisa berdampak besar. Nah, teman-teman, kita kan sudah ngebahas semua hal tentang pengangguran nih kan. Jadi kita ini mau menyimpulkan dari pembahasan yang sudah kita bahas. Saya minta kepada Rizka bisa menyimpulkan nggak apa sih kesimpulan dari pembahasan yang sudah teman-teman bahas di sini? Baik, saya bisa menyimpulkannya. Izin menyimpulkan ya teman-teman semuanya. Dari seluruh pembahasan yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa nih memahami bahwa pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Masalah ini tidak hanya terjadi karena satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, yaitu karena perkembangan teknologi, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja, tingginya persaingan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, pengangguran juga memiliki berbagai jenis, seperti pengangguran struktural yang terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerjaan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, pengangguran friksional yang dialami oleh mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Dan yang ketiga, pengangguran siklikal yang disebabkan oleh penurunannya aktivitas ekonomi. Pengangguran sering terjadi pada lulusan muda yang baru memasuki dunia kerja karena kurangnya pengalaman dan keterampilan yang sesuai. Selain itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan perekonomian negara, seperti menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini bisa menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan jika tidak ada upaya yang serius untuk mengatasinya. Namun, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai upaya, seperti meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan program magang, memperluas kesempatan kerja dengan mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur, serta mendorong perkembangan usaha kecil atau UMKM yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka lowongan kerja. Jadi, harapannya dengan adanya kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat, tingkat pengangguran di Indonesia bisa terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Selain itu, perlu juga ada kesadaran dari masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan diri agar lebih siap bersaing di era global. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita bisa mengatasi masalah pengangguran dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Baiklah, itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya, nggak kerasa banget ya kita udah ada di penghujung podcast. Kerasa nggak nih teman-teman? Enggak. Nggak kerasa ya. Nah, kalian pada gokil-gokil banget sih. Dari obrolan kita hari ini, kelihatan banget ya kalau pengangguran itu bukan cuma soal nggak kerja, tapi ada banyak banget faktor lain yang ada di belakangnya. Seperti dari pendidikan, skill, pekerja yang hanya musiman saja bekerjanya, sampai peluang kerja yang masih belum merata dikarenakan lapangan kerjanya yang sedikit, tetapi minat manusia untuk bekerjanya itu banyak sekali ya. Tapi ya, di balik itu semuanya kita juga sadar dan berpikir bahwa selalu ada jalan jika kita berusaha. Bener nggak? Benar banget. Bener. Iya. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Entah itu lewat upgrade skill, buka usaha, atau nyari peluang baru yang mungkin selama ini belum kita lirik atau belum bisa kita capai. Ingat teman-teman, hidup itu bukan lomba lari kok. Lebih kayak ya jalan santai aja, tapi kadang kesantung batu dikit aja kok, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti, apalagi stuck di situ. Tanpa arah itu bahaya sih. Percayalah, jika kita berusaha dan berdoa, pasti selalu ada jalannya. Intinya pelan-pelan aja, upgrade diri dikit-dikit, yang penting gerak. Kalau mau nunggu sempurna ya keburu ketinggalan jauh, ya nggak? Ya. Ya. Iya. Kok lemes sih? Puasa, Iya puasa. nggak? Puasa soalnya. Lapar soalnya. Puasa dong. Semangat ya puasanya. Nah, teman-teman, terima kasih banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi buat podcast ini. Semoga obrolan santai ini nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya, tapi bisa nyantol di pikiran teman-teman semuanya. Sebelum aku tutup, aku mau pantun dulu nih. Jangan lupa ya bilang cakep. Siap. Awas aja kalau lupa. Aku mulai ya pantunnya. Pergi ke pasar beli duku. Cakep. Kuat-kuat cakep. Cakep dong cakepnya. Cakep. Ulang. Cakep lah ini. Ulang. Kuat-kuat. Iya. Pergi ke pasar beli duku. Cakep. Gak lupa juga beli selasi. Cakep. Cukup sekian dari kami dulu. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Yeay. Saya tutup podcastnya pada hari ini. Maaf jikalau tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Oke. Siap, izin. Dulu. Izin. Terima kasih banyak ya semuanya. Saya tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.